pemirsa ini yang benar-benar memberikan masukan. Perempuan tuh ya seperti itu ya, yang aku kenal. Jadi mana mungkin aku melihat takala yang lain gitu. She's the best for me. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you, Berat. Rock you! Assalamualaikum. Malam ini tanggal 31 Desember 2024. Pertama kali nih kita pengen tahun baruan di masjid. Ada acara ya. Bella sama Kiki jadi narasumber sini ya. Tahun baruan kali ini harus berbeda ya. Masih dalam kondisi ya tentunya yang berduka tapi kita tetap banyak doain di sini. Dan ini acaranya bagus semua, banyak ustadz-ustadz yang ngisi. Nanti apa nih Bella sama Kiki? Talk show-nya. Iya. Tanya sama Mbak Dita. Bella dan Kiki. Ya, pokoknya seru banget ya nanti. Ada ustadz-ustadznya juga ya? Ada. Keren-keren. Nanti sih ada Kang Sani juga. Sani. Pokoknya sampai jam 12 nanti acaranya. Iya, pasti seru kita. Banyak yang lanjut sampai subuh ya. Sampai subuh. Nanti ada pengajian juga ya. Kita lihat sekuatnya deh. Ya. Sekaligus Kan dekat rumah. Ini malam satu Rajab, Ayah. Pasti ya. Jadi kalau katanya Apa tuh? Insya Allah kalau diniatkan dijaga wudunya. Gimana? Nggak apa-apa. Tapi kata orang kalau dijaga wudunya, diniatkan banyak baca Quran, banyak ingat Allah, ini satu Rajab. Doa Insya Allah tak tertolak dirangkul. Amin. Gitu mulai tadi maghrib. Amin. Aku ngomong gitu tadi aku Bisa di sini, bisa juga diterusin di rumah juga bisa. Iya kan? Tapi kita lihat di sini kayaknya seru banget. Ya. Kita ikutin nanti acaranya. Semoga banyak hikmahnya. Amin. Nah, ini hostnya adalah Ratu Anandita, host legend. Masya Allah, tabarakallah. Nah, aku yang bahagia luar biasa bisa ketemu sama keluarga inspiratif ini. Jujur ngumpulinnya perlu effort ya, tapi Allah mudahkan nih. Akhirnya ada Om Ikang juga. Kumpul bertiganya ini loh, itu priceless banget kan untuk ngobrol bareng. Karena ini insya Allah nanti banyak cerita-cerita yang bagus lah buat kita jadiin pelajaran juga. Kan kita boleh ya sharing-sharing pengalaman yang bagus gitu loh, supaya jadi kebaikan buat banyak orang. Betul. Nah, aku mau nanya Kak, TJ itu Jadi aku apa kayak promosi TJ itu setiap tahun baru emang selalu bikin acara kayak gini ya? Iya, jadi kita udah dari 2018 kita tuh bikin satu kegiatan ya, dulu namanya New Escape tahun 2018-2019 itu yang datang sampai 11.000 orang. Wow. Di Masjid Pondok Indah sebelum pandemi tuh dulu. Karena kan mungkin gelombang hijrah dan lain sebagainya tuh lagi rame-ramenya ya, orang antusias juga. Belum banyak lah yang bikin acara-acara di malam tahun baru. Sebenarnya kita tidak merayakan tahun baru, tapi tidak bisa dipungkiri ya kalau anak-anak muda di Terang Jakarta kan banyak anak muda nih yang datang juga tadi. Bella Ciki lihat ya, banyak anak muda. Jadi mereka tuh biasanya masih pengen lah ngapain yuk gitu kan, tapi nggak pengen yang hingar-bingar, mungkin nggak pengen yang terlalu macet-macet di jalan gak jelas gitu kan. Jadi kita coba fasilitasi lah dengan kegiatan yang lebih positif, yang lebih bermanfaat. Dan kebetulan memang alhamdulillah malam ini kan bertepatan dengan besok 1 Rajab ya. Amalannya tadi kan Ciki udah bilang juga kan, insya Allah bagus gitu kalau kita perbanyak amalan di malam 1 Rajab ini. Ya udah kita niatnya ganti aja, bukan mau merayakan tahun baru juga sih. Seperti itu. Betul, nanti kegiatannya juga positif. Kak, lihat ya seperti apa nanti sesi talk show-nya kalau dipandu oleh Kak Dita. Masya Allah. Ini belajar dari keluarga yang keren. Kita belajar dari Kak Dita. Pokoknya ikutin terus vlog kita ya, oke? Kalau ini IG-nya Terang Jakarta apa? @terangjakarta, di follow ya. Oke guys, ikutin terus vlog kita guys. Wah, Om Ikang ini harusnya ada acara sebetulnya ya guys, di luar
buat Transjakarta. Nah, alhamdulillah buat Transjakarta hadir untuk kita semua. Tepuk tangan lagi dong. Oh, selamat malam, assalamualaikum. Aduh, aku happy banget, alhamdulillah, seneng banget, alhamdulillah, makasih banyak Om Ikang. Dan kita sambut juga orang tua kedua. Jujur teman-teman ya, ini ngumpulinnya di prank ada keluarga Kadita. Beneran deh, ini ngumpulinnya tuh aku pengen banget mengumpulkan keluarga ini untuk berbagi ceritanya kepada kita semua, karena aku melihat tadi banyak sekali Om yang mungkin bisa kita pelajari, bisa kita dengerin sama-sama. Tentunya akan jadi kebaikan yang lebih luas lagi gitu kan. Tadi saya udah ngobrol sama Ciki dan sama Bella, beliau menyampaikan nih berdua gitu ya, cerita katanya ada kebiasaan-kebiasaan seperti makan bareng di meja makan. Kemudian juga Om Ikang dan almarhumah Tante Ica itu selalu menyempatkan waktu dulu gitu dari kecil. Nah padahal kan kami juga tahu ya gitu kalau Om dan Tante ini sangat sibuk luar biasa. Itu gimana Om membagi waktunya, kemudian meniatkan ini pokoknya keluarga harus jadi nomor satu. Ini kayaknya teman-teman di sini harus bisa denger langsung dari Om, silakan. Terima kasih diundang di sini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri kita kebahagiaan hari ini dan kesehatan ya. Semoga bisa bermanfaat ya keberadaan kita di sini. Menjawab pertanyaan itu tadi, intinya sih sebenarnya kalau saya sama almarhum istri saya tuh selalu kita merasa memang kita sudah berjodoh ya, dan Allah yang mempertemukan kita dan kita sudah merasa kita yang terbaik lah ya, keluarga kita yang terbaik yang Allah bisa memberikan. Dengan cara seperti itu kita mempertahankannya benar gitu dan juga meningkatkan kualitas komunikasinya dan berjaga tulus. Kita juga tahu banyak situasi yang mengganggu kita yang bisa membuat keluarga ini terutama komunikasinya bisa terganggu. Tapi kita ciptakanlah tempat-tempat yang layak untuk enak gitu untuk berkomunikasi. Makanya saya menciptakan rumah itu one stop activity di rumah saya gitu loh. Bukannya mau seolah-olah memberikan kayak semua fasilitas ada begitu, tapi memang di rumah saya itu mau ibadah bisa, mau olahraga bisa, mau bekerja bisa, mau melakukan apapun bisa mungkin di rumah. Dan Marisa tuh selalu membuat tempat-tempatnya enak untuk kita ketemu dan kita bercengkrama. Jadi banyak ibaratnya tempat-tempat tuh itu yang sangat layak untuk kita bisa enak bersantai dan juga bisa bercerita, bercerita gitu. Terutama di meja makan. Ya, kita ciptakan tempatnya yang benar-benar enak untuk berlama-lama di meja makan. Terutama pada saat-saat kita makan gitu. Gitu. Dan tadi kayak di berbagai tempat, jadi mau di mana aja bisa ngobrol deh Om gitu. Betul, kan ya. Betul. Dan emang kita juga harus membuat kondisi rumah kita yang nyaman juga untuk bisa. Karena banyak sekali saya belajar dari teman-teman saya juga, dia sudah sibuk sekali, ya pastilah orang tua sibuk bagaimana mencari nafkah ya namanya juga ya. Tapi dia tidak berusaha menciptakan rumahnya itu benar-benar jadi tempat yang paling enak untuk berkumpul gitu. Bahkan rumah hanya ya buat tidur aja. Kalau dia mau berkumpul, dia keluar, dia cari hotel dan sebagainya, rumah makan dan sebagainya gitu loh. Karena dia juga mampu melakukan seperti itu. Tapi nah buat saya tuh ya buang-buang waktu, dan kenapa nggak kita optimalkan ya namanya baiti janati kan. Rumah itu adalah segala-galanya. Jadi kalau kita mau menciptakan suasana negara ini yang baik, masyarakat yang baik, ya mulai dari rumah. Karena komunitas yang paling kecil itu adalah keluarga. Iya, emang kita ini sangat saling menyayangi ya, emang dasarnya memang itu gitu. Aku juga selalu bilang sama istri saya, selama kita saling menyayangi dan saling merasa kita emang paling cocok gitu ya, ya kita nggak perlu ngelihat kiri kanan lagi, jadi nggak relevan semuanya itu kan, iya kan? Karena memang ikatan yang paling utama pada saat kita menikah tuh ya benar-benar, aku sih ngerasa pernikahan tuh kan disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi aku nggak main-main, karena aku nggak berani sama dia. Dia udah memberikan jodoh aku seperti itu, ya bagaimana caranya kita pelihara sebaik-baik gitu. Makanya gitu ya, saya sih berpendapat seperti itu, karena emang asbabnya saya ketemu sama istri saya itu karena semata-mata ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu itu walaupun saya musisi ya, rock lagi ya, istri saya tuh waktu saya zaman aku
gebet dia lah gitu istilahnya ya. Dia punya pengajian. Jadi sebenarnya di situ tuh kayak taraf ta'aruf juga. Saya harus layak gitu untuk masuk komunitas dia gitu. Walaupun pada saat itu sebenarnya saya tidak layak sama sekali. Tapi karena saya punya purpose, saya melayakkan diri, saya belajar benar. Dan akhirnya ya manfaat buat saya karena Allah tuh memang skenario-nya luar biasa. Dia emang benar-benar maha segala-galanya dia. Dia maha untuk menggerakkan hati kita, mengarahkan kita. Jadi kita nggak usah khawatir bahwasanya ada orang yang tidak diperhatikan sama Allah gitu ya. Semua itu diperhatikan sama dia. Dia sayang sekali dengan tiap makhluk yang dia create ya. Dan dia bertanggungjawabkan dan semua ada rezekinya gitu dan semua ada jalannya gitu loh. Dan aku melalui jalannya seperti itu gitu loh. Nah kayak anak-anak gitu kan. Ini sekarang dua-duanya nih suka musik itu. Saya rasa itu kutukan ya. Turunan bapaknya. Iya. Aku pikir yang namanya irama itu biar gimana perlu dalam hidup ini gitu ya. Allah sudah memberikan yang terbaik. Allah sudah memberikan wanita yang terbaik buat saya. Anak-anaknya juga. Dan itu harus saya syukuri. Dan saya tidak pernah melihat kemungkinan lain. Aku udah berjanji sama Allah pada saat akad nikah gitu. Ini nggak main-main nih. Tidak ada kejadian yang bisa merubah niat aku. Apapun kejadian itu gitu. Apalagi dari orang lain ya. Karena ini benar-benar saya niatin ya karena Allah semuanya ini. Ya semua kita mencintai karena Allah. Kalau saya mau jujur, pada saat saya menikah dengan istri saya, mungkin pengetahuan Islamnya istri saya jauh dibanding saya. Tapi tetap saya dijadikan imam sama dia. Insya Allah. Nasihat dia memberikan nasihat yang nggak menggurui dan akhirnya dia bagaimana dengan caranya dia memberikan saya supaya saya tuh terbawa ya untuk lebih terus banyak belajar gitu loh mengenai agama itu. Akhirnya saya layak untuk menjadi imam. Tapi sebenarnya dalam proses itu saya banyak nggak layak ya kalau menurut saya, tapi dia yang memberikan masukan. Tapi tetap saya yang memutuskan. Jadi ya seperti itulah ibunya anak-anak gitu. Jadi makanya aku aku bilang sama anak-anak, ibumu yang menyelamatkan aku. Aku bayangkan pada saat itu saya menjadi suatu rockstar baik karena kan bapak saya itu memang alim ya, tapi ya kita banyak di luar negeri, jadi kita nggak banyak punya kesempatan untuk bikin pengajian. Banyaknya di luar negeri, 3 tahun sekali bolak-balik ke luar negeri ikut ayahku. Jadi aku ya lebih banyak pergaulan sama orang-orang asing gitu. Tapi ya Marisa ini yang benar-benar memberikan masukan. Perempuan tuh ya seperti itu ya, yang aku kenal gitu. Jadi mana mungkin aku melihat katakanlah yang lain gitu ya, maksudnya she's the best for me. Maksudnya aku ngerasa dia udah nyelamatin saya, laki-laki yang bodoh yang nggak tahu terima kasih kali ya. Makanya saya nggak pernah berpikir walaupun di Islam bilang kita boleh 2 atau 3, 4, mungkin saya bukan orang yang layak untuk begitu gitu. 1 aja buat saya udah cukup lah gitu ya, karena ini aja nggak beres-beres. Ini aja belum saya puas udah diambil sama Allah. Tapi emang itu terserah, emang itu dibolehkan karena pada zamannya kan emang seperti itu. Dan bahkan Islam dari tadi yang sebelumnya tuh orang beri 20-50 kali ya, ini hanya boleh 4 aja. Jadi pelajari dah sejarahnya itu. Tapi kan banyak orang nih yang seolah-olah tuh kalau bicara sama saya, ya lu kan penyanyi rock udah gitu hidupnya cukup baik, masih takut sama perempuan katanya begitu ya. Masa cuma 1 bini lo gitu ya. Aku pengen share di sini kan. Karena yang namanya istri itu sebenarnya ya kualitinya gitu loh. Dan kalau 1 aja udah bisa melebihi daripada ekspektasi saya, ya saya nggak pernah kepikiran untuk yang itulah. Memang sebaiknya seperti perempuan sekarang jangan berhenti belajar. Jadi apalagi zaman seperti ini ya. Jadi mungkin dia di rumah, tapi dia tetap harus bisa mempunyai pengetahuan yang cukup, yang bisa nyambung. Setiap ada permasalahan, paling enggak dia jangan dalam posisi yang nggak bisa ngambil peranan. Syukur-syukur bisa dia memberikan masukan dan solusi yang baik gitu. Walaupun pada akhir nanti suami juga yang menentukan gitu loh. Nah kita perlu seperti itu. Apa tuh namanya? Partnership ya, teman hidup ya, iya, tim gitu ya. Wah, aku kan benar-benar hiperaktif nih saya.
laki semua. Iya. Saya pengen ajak dia main bola gitu lah. Pokoknya Punya kesebelasan dong berarti kalau udah 11. iya, udah gitu saya nggak saya udah punya nama tuh buat anak laki-laki Oke. saya gitu. Pertama keluar Bella, Iya. bingung saya. Perempuan ya. Matanya gede banget kayak sorry. dakocan gitu ya. Dikit. Dulu udah ada USG gitu nggak? Jadi Om waktu lahir tahu nggak bahwa ini laki atau perempuan pada saat tahun itu? Udah ada. Udah tahu ya. Udah Jadi ada. udah tahu memang pas hamil Iya. oh perempuan nih. Iya udah ada, Oke. udah ada. Tapi kan di USG-nya tuh beberapa bulan sebelumnya gitu. Oh, oke. Iya, Memang iya, dalam iya. proses itulah saya Aduh, berusaha kecewa untuk ini. bisa menerima itu ya. Tapi beberapa tahun dari kecil tuh mereka lebih dekat sama ibunya. Ya. Gitu loh, karena saya belum terlalu siap untuk bagaimana dekat sama anak perempuan gitu. Karena bayangan laki nih. Tetapi apa yang terjadi? Yang terbaik buat saya adalah anak perempuan. Oh. Saya nggak kebayang kalau saya punya anak laki-laki. Saya nggak tahu apakah saya bisa mendidik dia dengan baik. Apakah yang saya alami ini manfaat buat anak laki-laki saya gitu. Tapi kalau anak perempuan sekarang kan udah terbukti saya pendekatan yang baik dan bisa mendidik dia, insya Allah dengan baik lah gitu ya. Apalagi sekarang dia bisa ngurusin saya juga gitu. Kebayang nggak sih kalau sekarang begini anak saya laki-laki, ya kan? Sendirian pasti saya beneran. Iya. Udah gitu pulang bawa masalah aja dia pasti kan. Jadi emang ya Allah memberikan yang lebih baik daripada apa yang saya harapkan. Makanya saya minta maaf ya Allah, gitu. Ini kekurangan kebodohan saya selama ini atau kesombongan dan sebagainya. Makanya ya udahlah yang terbaik yang Allah berikan. Pasti yang terbaik. Jadi itulah. Begitu juga begitu istri saya diambil, saya harus terima itu. Iya. Dan harus benar-benar bisa paham bahwasanya itu jalan yang terbaik. Susah kan? Iya. Susah banget kan? Betul. Iya kan? Tapi ya itu yang saya harus bisa benar-benar memahami ini jalan terbaik. Dan saya rasa dalam perjalanan itu Allah akan membuktikan ini yang terbaik. Iya. Dari cara dia meninggal itu udah satu bukti. Itu udah terbaik. Dia pergi. Tinggal saya ini. Ya kan? Menurut aku itu ayah dan ibu Masya Allah banget, the best parents that I have ever had in my life. Karena nggak hanya berperan sebagai orang tua aja, tapi aku merasa mereka juga bisa jadi teman diskusi gitu. Ibu dengan bidang, makin kesini kan ibu selain ya mempelajari tentang industri halal, dia kan lebih ke pendidikan gitu kan. Kalau ayah kan lebih ke musik, bisnis gitu. Itu pun juga dengan bidang mereka masing-masing membawa kontribusi yang sangat positif sekali untuk kedua anaknya gitu. Jadi kita juga banyak belajar dan look up ke our parents juga. Gitu sih, Kak. Kalau buat Ciki gimana? Karena ini beda. Sebenarnya kalian walaupun sama-sama ada di ranah seni gitu ya, tapi kan beda. Yang satu lebih artsy, mungkin menggambar dan lain sebagainya. Kamu senang nyanyi, MC, presenter gitu. Buat Ciki gimana? Ada yang suka ini nggak sih menggambar gitu misalnya? Soalnya kan mungkin Ibu. Ibu tuh suka lukis. Oh, iya. Opa kita yang orang India. Iya, suka ngelukis. Iya, opa kita suka ngelukis, nurun ke ibu. Cuma emang mungkin nggak seintens aku gambarnya. Iya. Tapi Kreatif banget sih gitu. banyak hal yang aku lakuin Kan tuh. zamannya digital, jadi ya animasi kan. Iya, dulu aku animator juga. Tekanan juga itu. Cuma udah capek sih jadi animator. Udah jualan baju aja. Sekarang jualan ya. Ibu tuh benar-benar berjuang yang aku tahu dari ayah pas ayah cerita di Masjid Al-Jabar, yang ibu pas bener-bener perhiasan Jadi, dijual buat pendidikan aku sama pada mamaku. Masya Allah banget. saat itu kan Krismon. 9 Krismon, ekonomi crash, properti paling habis di situ pada saat itu. Jadi potensi keuntungan yang kita bisa dapat itulah utang kita berbanding terbalik seperti itu. Bahkan pada saat itu Ciputra sekalipun, ya kan, nangis waktu itu. Apalagi ngamen, ya kan, boro-boro ngamen makan aja orang itu kan ya. Istri saya pada saat itu dia jual semua perhiasannya. anaknya. Iya, Masya Allah banget ibu. Pendidikan kita yang nggak murah ya pada Yes. saat itu. Tapi bayangin Kak, misalnya aku tetap stay di sebuah tempat sekolah yang nganggep aku terus nggak perform, tapi untung ibu tuh punya kepercayaan sama aku
aku dan kita sebagai anaknya, mungkin sekarang aku nggak akan jadi apa-apa, aku nggak akan punya usaha Cikido, aku nggak akan pernah jadi animator Upin Ipin, aku nggak akan pernah jadi macem-macem, dan nggak akan beda mungkin bisa hidup dengan karya menggambar dan skill menggambar aku. Jadi itu semua tuh karena ibu aku sebenarnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, kita nggak usah merusak atau mencari-cari lagi yang lain. Dan laki-laki dan perempuan itu sebisanya diwajibkan untuk menikah, dan juga akan lebih baik kalau dia punya keturunan, dan keturunan itu harus benar-benar diajari dengan baik, yang pada akhirnya bisa menyelamatkan kita pada saat kita pergi nanti. Jadi memang ya seperti itulah definisi keluarga yang udah dari yang ada di Islam itu udah paling bagus lah. Aku pikir kita udah nggak usah cari lagi dari tempat lain, ya pelajari aja itu, cari ilmunya, cari maknanya, cari apa semua yang bisa kita gali dari situ, ya insya Allah selamat ya. Akhirnya namanya Islam kan selamat kan. Jadi memang kita akan merasa selamat kalau kita paham, kalau kita tahu ilmunya. Tadi itu tonton kisahnya hijrah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, gede kita Nabi Musa, Maulid, itu secara visualnya gitu kelihatan. Jadi memang kan kita sering diceritain cerita nabi-nabi itu dan cerita perjalanan Islam seperti apa, dan cerita soal bagaimana proses Nabi Muhammad dengan syiarnya itu yang begitu berat. Nah di sini ada diceritain visualnya gitu loh. Jadi biasanya kan sekarang kalau orang udah sering dengar ceritanya begitu divisualin tuh jadi makin terbentuk kita punya persepsinya gitu. Jadi memang harus kayaknya kalau ada waktu boleh nih coba ini VR Journey. Ini benar-benar membuat kita jadi tambah paham lah terhadap cerita-cerita perjalanan Islam. Ini si Adik nih. Adik hari ini gimana bang? Gimana bang? Lumayan. Mantap. Laris ya, laris manis. Jaket paling laku. Jaket paling laku. Waduh keren. Lo hafal nggak harganya? 515. Jadi sebuah jaket banget. Semua jaket gede kecil 515. Iya. Keren ini Babang. Laris. Babang ini. Saya ikut Becang dari tahun 90. Iya benar. Dia masih kecil. Iya, sekarang dia udah hebat, dapat pekerjaan, udah punya anak, kapan mampir istri. ya, Pak? Mampir terus kamu kan? Mampir ke kantor. Oh, boleh. Siap. Jalan sama orang kantor. Nanti kalau ke kantor aku minta kerjaan di sana boleh ya? Boleh. Ada apa lagi di sini? Ini cuangki Istan. Tadi udah ngerasain tadi itu. Ini enak banget. Tadi yang gue rasain tuh yang apa? Yang keju. Bukan keju. Ya? Kari. Mau nyobain yang keju juga? Udah tadi. Satu lagi. Cukup. Makasih banget. Jadi ini buatan orang Indonesia, halal, dan sekarang udah banyak, udah laku ya, banyak di kereta-kereta di mana gitu ya. Viral banget. Masuk itu gerai-gerai kayak Alfamart, udah ya. Indomaret kalau Bandung udah. Alhamdulillah. Isi Bandung udah, Alfamart sama Indomaret. Apalagi sekarang kan momentumnya lagi produk-produk yang itu lagi dicekal. Nah ini yang kayak gini-gini harus masuk nih menggantikannya. Jadi benar-benar manfaat. Semoga sukses ya. Amin. Mantap. Terima kasih banyak. Tadi tuh sebenarnya datang ke sini buat Bella sama Kiki ya, biar gimana kita pengen bareng terus. Kebetulan dia ada acara di sini, diundang jadi narasumber ya di acara Terang Jakarta ya, di acara Terang Jakarta ya. Ini kita kenal sama Mario sih sebenarnya, yang dari kecil itu kenal sama dia gitu. Ini acara bagus banget ya. Emang bertepatan biasanya dengan tahun baru, tapi sebenarnya bukan merayakan tahun baru. Nggak, ini ya kebetulan dengan tahun baru aja gitu. Jadi di tahun baru itu banyak anak-anak muda ya. Ini banyaknya anak muda yang kesini yang udah bete dengan acara-acara yang gitu-gitu aja gitu loh, cuman hingar-bingar, ribut-ribut aja gitu. Dia pengen pada saat ini diisi dengan yang membuat kita jadi manfaat lah gitu ya, lebih bermanfaat lagi. Acaranya kayak begini tadi ya, bincang-bincang Bella sama Ciki, akhirnya gue dipanggil Bapak.
Udah dipanggil ya udahlah berbagi di situ. Tapi kelihatannya ya lancar ya, sukses tadi. Udah ngeliat acaranya dan yang gua harapin tuh ya semoga manfaat ya. Karena di sini banyak teman-teman yang kita bisa berbagi lah pengalaman yang benar-benar bisa menjadikan manfaat dan menjadikan kita menjadi lebih baik gitu. Alhamdulillah acaranya udah selesai nih. Ya satu lagi udah tahun baru dan tadi kita sholat bareng terakhir kita mulai dan alhamdulillah ya semoga tahun ini menjadi lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih bermanfaat lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih.